Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya, Nada Izati, kami hadirkan Lensa Banjar selengkapnya. Mitra Kominfo, dalam masa tenang Pilkada Serentak tahun 2020, tim gabungan dari KPU, Bawaslu, TNI Polri, Diskominfo Standi, Dishub, dan Satpol PP Kabupaten Banjar lakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajri Tamjidillah dalam arahannya mengatakan akan menyisir APK yang masih terpasang dan ditertibkan. Fajri mengajak semua masyarakat agar bisa mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan sama-sama mengawasi pelaksanaan pemungutan atau perhitungan suara sampai nanti rekapitulasi bisa berjalan dengan lancar sebagaimana aturan yang berlaku. Memasuki tahap akhir masa tenang Pilkada Serentak tahun 2020, tim gabungan KPU, Bawaslu, TNI Polri, Diskominfo Standi, Dishub, dan Satpol PP di Kabupaten Banjar melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Di kegiatan ini, tim dibagi menjadi 2 regu dengan titik kumpul dari kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Untuk regu 1 menyusuri Jalan Martapura Barat, Sungai Tabuk, Kertakanyar, dan Gambut. Sedangkan regu 2 menyusuri Jalan Tambak Anyar, Astambul, Desa Cabi, Pengaron, Tingaran, Tambak Baru, Tunggul Irang, Kampung Jawa, Simpang 4 Sultan Adam, dan Tanjung Krema. Berdasarkan hasil penelusuran dari tim gabungan regu 1 dan 2 menemukan adanya APK paslon Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2020 yang masih terpasang dan akan diturunkan, yakni di Jalan Tambak Baru 1, Jalan Tunggul Irang Ulu 2, Jalan Tunggul Irang Ilir 2, Jalan Kampung Jawa 1, Jalan Simpang 4 Sultan Adam 1, Jalan Tanjung Rema 1, dan Jalan Sungai Tabuk 1. Sebelum penertiban dilakukan, pihak KPU, Bawaslu, TNI Polri, Diskominfo Standi, Dishub, dan Satpol PP setempat melakukan arahan di depan kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajri Tamjidillah dalam arahannya mengatakan akan menyisir kembali apabila masih ada alat peraga yang terpasang, maka akan ditertibkan. Dalam masa tenang, Fajri berharap seluruh APK yang dipasang oleh paslon atau tim pemenangan agar bisa ditertibkan semua. Sementara itu, selain penertiban APK, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang didukung oleh mobil sosialisasi dari Polres Banjar dan Diskominfo Standi Kabupaten Banjar guna mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Banjar yang berhak memilih untuk datang ke TPS 9 Desember besok untuk memberikan hak suaranya dengan tetap memperhatikan serta menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Zidan, Bagus, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, setelah menyalurkan hak suaranya di TPS 07 Jalan Perwira Martapura, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman beserta istri kunjungi TPS di Kecamatan Karangintan. Saat berada di TPS 01 dan 02 Pasar Karangintan, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengungkapkan kunjungan tersebut untuk melihat kondisi proses pemungutan suara di TPS dan penerapan prokes COVID-19. Bupati Banjar juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2020, terutama atas sinergitas yang terjalin dengan baik dari semua pihak.
Pemilihan kepala daerah, pilkada, bupati, dan wakil bupati Banjar tahun 2020 dilaksanakan di seluruh tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Banjar. Di kesempatan ini, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman juga menyampaikan aspirasi di suara di TPS 07 Jalan Perwira, Kecamatan Martapura. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman beserta istri Hajah Rodatul Wardiah datang sekitar pukul 08.30 dan kedatangan beliau di TPS 07 tersebut disambut Ketua KPU Banjar Muhaimin. Di TPS 07 Jalan Perwira, tempat Bupati dan istri memberikan suara juga dengan penerapan standar prokes COVID-19, Haji Khalilur Rahman dan istri juga mengikuti semua prosedur standar prokes tersebut. Setelah menyalurkan aspirasi suaranya, Bupati Haji Khalilur Rahman kepada awak media mengatakan kesiapan TPS 07 Jalan Perwira jika dilihat dari kesiapan sesuai prokes COVID-19 sudah lengkap dan cukup baik. Selaku warga negara yang baik, kami menggunakan hak suara karena setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Jadi dengan demikian, saya selaku warga negara Indonesia yang baik, saya melaksanakan hak pilih saya. Guru, penilaiannya terhadap protokol kesehatan di TPS ini, Guru, Kelihatannya kalau peralatan ke protokol kesehatan sudah lengkap. Cuma ya karena ini tidak terlalu berjubel, ada kelihatan berjubel sehingga jarak protokol kesehatan tidak terpenuhi. Dengan demikian, semoga aja lah dengan kita melaksanakan suara ini dalam hal memilih kontestan daripada calon bupati dan wakil bupati itu sudah terpenuhi. Dan mudah-mudahan daerah kita ini aman, kondusif, terkendali. Setelah menyiapkan aspirasi suara di TPS 07 Jalan Perwira, Bupati beserta istri menyempatkan mengunjungi TPS di Kecamatan Karangintan. Kunjungan ini juga disertai Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, unsur Forkopimda Banjar, juga seluruh kepala dinas SKBD diantaranya Kepala Diskominfo Standi Haji Muhammad Adil Basit, Kepala Badan Kes Bampel Aslam, Kalak BPPD Irwan Kumar, perwakilan Sapal PP Banjar, Kadishub Aspihani, dan Kepala SKPD lainnya. Saat berada di TPS 01 dan 02 Pasar Karangintan, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman secara khusus mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2020, terutama atas sinergitas yang terjalin dengan baik di semua pihak. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin memberikan keterangan jika sampai saat terakhir semua logistik khususnya surat suara sudah tersedia dengan baik dan sampai terutama TPS. Juga dipastikan semua kesiapan penerapan standar prokes COVID-19 di semua TPS juga sudah sesuai ketentuan. Keseluruhan untuk sampai detik ini untuk pelaksanaan tahapan pilkada ini seperti apa? Ya, sampai saat ini alhamdulillah tadi kita sudah rapat singkat dengan Forum Komunikasi Daerah. Alhamdulillah semua logistik sudah terkondisikan dengan baik, ya kan, baik untuk bupati ataupun gubernur. Dan tadi juga dipastikan jajaran Forkopimda juga ingin memastikan di lapangan kesiapan kita. Tadi hadir di TPS depan STAI, TPS 2, sekarang juga hadir di sini. Alhamdulillah di TPS 1 dan 2. Berarti tidak ada yang tertunda apa untuk? Alhamdulillah ya, tidak ada yang tertunda, semua terkondisikan dan kita pastikan untuk logistik khususnya surat suara itu memang sudah benar-benar sampai ke TPS masing-masing. Bagaimana Pak, kan kalau Kabupaten Banjar sendiri kan ada wilayah yang letak geografisnya juga banyak. Ya, memang ada beberapa wilayah Paramasan, Sungai Pinang, Telaga Bontong dan Alo-Alo yang dengan medannya geografisnya ada yang pegunungan, air dan pesisir laut. Itu juga sudah kita kondisikan, artinya logistik sudah sampai. Alhamdulillah. Karena juga kita tidak hanya bekerja sendiri, ada TNI dan Polri juga, jajaran pemerintah daerah yang membackup untuk keberlangsungan logistik kita. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman ikuti rakor pembahasan dan klarifikasi peta batas daerah antara pusat dan daerah secara virtual di Comment Center Barokah Martapura.
Batas daerah yang dibahas di agenda tersebut adalah tapal batas antara Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, dengan Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman ikuti rapat koordinasi pembahasan peta batas daerah antara pusat dan daerah secara virtual di Comment Center Barokah, Martapura. Batas daerah yang dibahas dalam agenda tersebut adalah tapal batas antara Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, dengan Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Untuk diketahui, sengketa tapal batas antara Kabupaten Banjar dan Tanah Laut belum menemukan titik temu kesepakatan, sehingga diperlukan klarifikasi antara kedua belah pihak, dalam hal ini Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengatakan, penyelesaian sengketa yang terjadi di 4 subsegmen dengan Tanah Laut baru selesai 3 segmen atau sudah 80%, yakni subsegmen di Alu-Alu, Beruntung Baru, dan Aranio. Sedangkan sengketa di subsegmen Kiram masih belum mendapatkan hasil, meskipun sudah dilakukan penyelesaian hingga tingkat provinsi dan pusat dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kedua belah pihak kabupaten yang berbatasan harus dilakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan titik batas wilayah. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kegiatan verifikasi validasi data di lapangan belum dapat dilaksanakan. Diharapkan dalam rapat ini kedua belah pihak yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut menemukan kesepakatan tapal batas. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten 1 Bupati Banjar Haji Masruri, Kabag Pemerintahan Ari M. Akbar, Kabid Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Banjar Farida Aryati, serta tamu undangan lainnya. Dila Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman buka rapat tim koordinasi tentang peran dan fungsi stakeholder dalam mendukung program YES di Mahligai Sultan Adam Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan rapat ini bertujuan untuk menyampaikan persepsi dan memahami peran dan fungsi stakeholder terkait dalam mendukung program YES tahun 2020. Sasaran program YES adalah kaum pedesaan dari keluarga kurang mampu dan kaum muda yang beresiko besar terhadap kemiskinan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman buka rapat tim koordinasi tentang peran dan fungsi stakeholder dalam mendukung program YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Service di Mahligai Sultan Adam Martapura. Rapat tersebut dihadiri tim PPIU Unit Kalimantan Selatan, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar, Ketua KTNA atau Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Banjar, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Banjar, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Banjar, dan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memahami peran dan fungsi stakeholder terkait dalam mendukung program YES tahun 2020. Lebih lanjut, Hilman menambahkan, Kementerian Pertanian bersama IFAD atau International Fund for Agricultural Development menciptakan wirausaha milenial tangguh yang berkualitas melalui program YES. Salah satu upaya memfasilitasi generasi milenial untuk berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian, yakni melalui program YES yang dibiayai oleh IFAD dengan target kaum milenial yang ada di Kabupaten Banjar. Sasaran program YES adalah kaum dari pedesaan dari keluarga yang kurang mampu dan kaum muda yang beresiko besar terhadap kemiskinan. Diharapkan melalui program ini akan terwujud regenerasi pertanian untuk meningkatkan potensi SDM dari pedesaan, kemudian meningkatnya jumlah wirausaha muda di bidang pertanian, sehingga pertanian akan menjadi lapangan pekerjaan yang menarik, prospektif, dan menguntungkan, juga dapat berdampak pada angka pengangguran serta terjadinya urbanisasi. Zidan, Awi,
Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kalimantan Selatan tak sekedar dikenal sebagai daerah religius di Indonesia. Lebih dari itu, juga sebagai tempat pengrajin kembang aneka warna dan rupa. Di antaranya yang cukup masyhur yaitu kembang barenteng. Apalagi kalau ketika menginjakan kaki di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, rangkaian bunga melati dan sejenisnya ini begitu mudah dijumpai. Kembang berenteng adalah rangkaian bunga-bunga yang segar yang disusun atau dirangkai sedemikian rupa sehingga tampil memikat mata. Rangkaiannya terdiri dari bunga melati, mawar, kenanga, dan kembang kertas. Di daerah berjuluk Bumi Barakat ini ada distrik yang dinamakan Kampung Melati, yakni di Desa Jingahabang, Desa Hilir, Kecamatan Karangintan. Total luasan kebun melati di desa ini mencapai puluhan hektar. Nah, Mitra Kominfo, kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa indahnya hamparan kebun bunga di Desa Jingahabang Ilir ini dan melihat seperti apa proses pembuatan rangkaian kembang berenteng tersebut. Berikut ini kami hadirkan liputannya dari tim Banjar Kreatif Martapura. Desa Jingahabang Ilir salah satu yang mempunyai perkebunan yang begitu luas, yaitu kebun bunga. Usaha ini menjadikan pengembangan bunga seperti melati, mawar, dan kenanga yang cukup menjanjikan. Bunga ini biasanya disebut dan dikenal sebagai kembang berenteng, khususnya di Kabupaten Banjar, teman-teman. Banjar Kreatif, sekarang saya berada di Desa Jingahabang Hilir, Kecamatan Karangintan, yang mana di sini memproduksi kembang berenteng. Di sana ada kembang mawar, di sana ada kembang kenanga, dan di sini ada kebun melati. Bagaimana cara pemetikan dan pengolahannya? Yuk, mari ikuti saya. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini saya dari Banjar Kreatif, dengan Bapak siapa? Pak Andon. Di sini selain bunga melati, bunga apa aja sih Pak? Bunga mawar, kenanga, bougainville, sama kembang sepatu kuncup. Pak, gini lah Pak, mau nanya dari sampai jam berapa nih Pak memetik bunga ini? Mulai jam 6 sampai jam 10. Apakah ada hari-hari tertentu untuk memetik bunganya Pak? Kadeda ini dipetik tiap hari, pagi sore. Bunganya ini per musim atau gimana Pak? Ini kadeda musim, ini tiap hari dipetik, bunganya ada terus. Cuma tinggal banyak sedikitnya bunga aja lagi. Jadi tiap hari dong Pak bisa dipanen? Iya. Sehari bisa mendapatkan berapa Pak ini penghasilannya? Ini hasil bunganya? Penghasilan uang kah atau apa? Bunganya? Bunganya kalau sehari bisa paling sedikit 100 gelas. Oh, 100 gelas. Paling banyak sampai 400 gelas. Terima kasih Pak ya. Sekarang kita lanjut proses selanjutnya.
Assalamualaikum. Ini ulun dari Banjar Kreatif dengan ibu siapa? Biasanya di Acil Ana. Oh, Acil Ana. Ini pian lagi apa, Cil? Ini lagi merangkai kembang. Merangkai kembang. Jadi kayak apa nih, Cil? Cara merangkainya bisa dilajari loh ulun. Kalau yang kayak ini tinggal di sini, tinggal dimasukkan di sininya aja. Nah, kayak ini. Oh, kayak ini. Kalau yang ini teribet pang sedikit, soalnya salah dijalin. Ada yang kayak ini, kalau yang kayak ini nyaman aja. Boleh lah, Cil, ulun umpat merajut kayak ini gimana, Cil? Ayo, ini ada kembangnya. Nah, tinggal ikan aja lagi. Pas pandemi ada semalam tuh kayak pelatihan buhan dinas, aku mau olah jadi kembang yang kada laku ini, kalau diolah hasilnya jadi ini. Kayak ini air mawar. Air mawar. Habis itu diolah ada air kenanga, ada lagi yang mana air melati. Jadi habis itu airnya tuh diolah jadi hand sanitizer, dicampur supaya ada aroma. Jadi kalau hand sanitizer nih jadinya habis hilang aroma alkoholnya tuh muncul aroma bunga. Itu semalam anunya. Nah, selain dibikin kembang berantai dan juga hand sanitizer, air bunga mawar bisa juga dibikin menjadi teh mawar. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Acil Ana yang terkenal dengan Acil Kambang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah! Nah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan pemilik usaha kebun bunga. Ternyata usaha ini berkembang dan bertahan sampai sekarang. Dari Desa Jingahabang Ilir, saya Sarah dan tim Banjar Kreatif mengucapkan sampai jumpa kembali. Jangan lupa kesini ya. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.